Oke, kembali lagi di vlog Setiawan J. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih bedanya mobil CBU dengan mobil CKD. Oke, kita simak videonya. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa untuk subscribe video ini, like, dan komen. Oke, kali ini saya akan membahas tentang mobil atau kendaraan bermotor yang tipe CBU atau CKD. Apa itu CBU? CBU itu kepanjangan dari completely build up. Kalau CKD dia completely knockdown. Kita akan bahas apa sih itu CBU dan apa sih itu CKD dan beberapa faktor tentang CBU dan CKD. Oke, pertama kita akan bahas apa sih perbedaan jenis mobil CKD dan mobil CBU serta kelebihan dan kekurangannya. Untuk mobil CBU itu adalah mobil yaitu seperti saya katakan tadi completely build up. Jadi dia benar-benar diimpor dari luar secara utuh ke sini. Dan untuk CKD itu dia atau completely knockdown, jadi dia rakitan dalam negeri atau lokal, cuman mungkin beberapa komponennya ya mungkin ada yang dari luar seperti itu. Jadi untuk CBU itu dia utuh full datang ke sini, kalau CKD itu dia dirakit di dalam negeri. Oke, biasanya konsumen setiap akan membeli mobil biasanya dia berpatokan dengan harga ataupun model yang dia inginkan, seperti itulah. Di situ tuh terdapat faktor yang mempengaruhi di mana mobil tersebut diproduksi. Seperti saya baca dalam berbagai literatur, dalam dunia otomotif itu dikenal seperti istilah CKD dan CBU. Nah, dari kedua tipe tersebut, jadi otomatis secara harga untuk mobil CBU itu dia lebih mahal, pajak juga mahal, agak mahal. Terus kalau mobil yang tipe dari atau sebutannya yang CKD dia lebih murah karena dia dirakit di dalam negeri atau lokal, dan untuk beberapa komponen partnya dia juga diproduksi di dalam negeri. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, biasanya mobil-mobil yang disebut CKD itu dia mobil yang laris di pasaran dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat, biasanya dari pabrik atau pembuat mobil itu sendiri untuk sesegera mungkin mendistribusikannya ke konsumen. Jadi dia memang karena rakitan lokal, jadi dia bisa memproduksi banyak, dan untuk harga pun dia dapat menekan harga kendaraan tersebut. Beda dengan yang mobil build up, karena build up dia full utuh diimpor dari luar negeri ke sini. Biasanya dia untuk mobil CBU diproduksi di negara asalnya, dikirim ke sini. Cuman sekarang udah rata-rata udah banyak yang diproduksi atau CKD yang diproduksi di dalam negeri atau lokal, seperti itu. Nah, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan mobil CKD dan CBU itu. Mungkin nggak banyak yang tahu perbedaan mobil CBU dan CKD. Cuman kalau dilihat dari luarnya aja mungkin hampir mirip antara mobil yang CBU atau yang CKD. Padahal perbedaan itu sebenarnya signifikan banyak untuk dari model mobil yang CBU dan yang CKD. Karena dari yang CKD itu biasanya dia perusahaan itu mendowngrade spek dari mobil tersebut. Kalau yang CBU itu dia mungkin versi speknya yang full, cuman kalau yang CKD dia agak diturunkan untuk menekan
harga dari mobil tersebut. Oke, kita akan bahas kelebihan yang mobil CKD. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, dia diproduksi di dalam negeri, jadi mobil yang CKD itu dia lebih murah dibanding yang mobil CBU, karena bagian dari mobil-mobil tersebut itu dikirim secara terpisah sehingga bisa memangkas biaya pajak atau cukai ketika barang tersebut masuk ke Indonesia, seperti itu. Terus yang kedua, dia mobil CKD itu ramah perawatan, yaitu dia mungkin perawatannya agak murah, terus spare partnya biasanya ada beberapa yang diproduksi di dalam negeri, jadi untuk harga spare part pun dia cenderung lebih murah daripada yang CPU, dan spare part tersebut sangat mudah didapat untuk yang mobil tipe CKD, seperti ATPM atau agen tunggal pemegang merek memiliki wewenangan dalam memproduksi spare part dari mobil-mobil mereka, dari mobil-mobil yang mereka rakit di pasaran. Biasanya ATPM memiliki kewenangan dalam memproduksi spare part mobil-mobil yang mereka rakit, karena itu sudah sangat dipastikan akan sangat mudah untuk mendapatkan spare part mobil CKD tersebut di Indonesia, seperti itu. Nah, jadi kelebihan dari mobil CKD sebenarnya untuk masalah spare part atau setelah kita pakai, ada perawatan, ada kerusakan, ada spare part yang perlu diganti, jadi kita sangat mudah mendapatkannya, seperti itu. Oke, untuk kelemahan dari mobil CKD dibandingkan dengan mobil yang CBU, tentu saja perbedaannya sangat signifikan, mulai dari harga, kualitas, hingga fitur yang ditawarkan mobil tersebut sangat berbeda. Untuk mobil CBU sangat mengedepankan detail, kualitas, terus sedangkan untuk mobil CKD dia lebih mengedepankan jumlah dan waktu cepat dalam memproduksi kendaraan tersebut. Namun walaupun begitu, mobil CKD tidak bisa dikatakan buruk, karena mobil CBU memang kualitas segi performa hingga kualitas material pembuatan memang di atas mobil CKD. Jadi mudahnya seperti ini, untuk mobil CBU dan CKD itu CBU dia fitur komplit, kualitas lebih bagus. Kalau CKD fitur mungkin agak di down spec untuk menekan harga atau cost itu biar lebih murah, dan untuk kualitas memang agak tetap beda signifikan dengan yang tipe CBU, cuman secara standarnya sama, cuman ya berbeda dari fitur-fitur tersebut. Oke, kita akan bahas kelebihan mobil CBU. Kelebihan mobil CBU sangatlah banyak dan sangatlah bagus. Untuk mobil CKD diproduksi secara cepat dan masif, sehingga mobil CKD itu banyak fitur lah yang dikurangi oleh produsen mobil tersebut untuk menekan cost tersebut. Sementara untuk mobil CBU biasanya dia memiliki fitur yang canggih yang tidak dimiliki oleh mobil CKD tersebut, tetapi itu juga sebanding dengan harga mobil tersebut, seperti itu. Terus untuk harga jual mobil CBU dia jelas lebih mahal daripada yang mobil CKD, dan biasanya dia diproduksi dengan jumlah yang terbatas. Mobil CBU biasanya memiliki harga yang lumayan mahal dibanding yang mobil CKD, karena ketika mobil CBU dijual kembali, dia akan harganya akan lebih stabil atau lebih tinggi dari yang mobil tipe CKD, seperti itu. Untuk performa dari mobil CBU sendiri, dia tentunya mobil CBU itu mendapatkan modifikasi atau komponen material mesin dan lain sebagainya yang berbeda dengan mobil yang CKD. Oleh karena itu biasanya mobil-mobil CBU dia memiliki tenaga dan spesifikasi yang lumayan bagus, seperti itu. Jadi kelebihannya mobil CBU dia
bener-bener materialnya dari spek luar semua, jadi berbeda dengan yang mobil CKD. Jadi mungkin untuk dari segi keawetan dan lain sebagainya mungkin sangat bagus seperti itu daripada yang mobil CKD. Terus untuk dari kelemahan mobil CBU, ya inilah, kalau kita punya mobil CBU konsekuensinya biasanya kan karena itu mobil dikirim secara utuh dari luar masuk ke Indonesia dari produsen asalnya. Pertama, pajaknya jelas dia lebih tinggi dari yang CKD dibanding, karena kalau yang CKD lebih murah karena kan berbeda mengirim mobil secara utuh sama CKD yang mungkin beberapa part atau komponennya yang memang harus impor ke sini. Jadi untuk pajak pengiriman part mungkin lebih murah daripada secara CBU mobil utuh masuk ke sini, otomatis pajaknya lebih tinggi seperti itu. Karena biasanya di Indonesia sendiri mobil sedan yang dilabeli oleh pemerintah sebagai barang mewah sehingga pajaknya lebih tinggi dari mobil-mobil lain. Walaupun itu mobil sedan udah contoh ini 2021, udah 10 tahun lalu, dia tetap mahal. Mungkin sama mobil baru sekarang, ya mobil keluarga sekarang pajaknya malah lebih tinggi yang sedan sudah umur mungkin 2006, 2007, 2008 atau 2010, karena memang mobil sedan tergolong mobil mewah seperti itu. Terus kita akan bahas part-part dari mobil CBU. Mungkin mobil CBU untuk di Indonesia part-partnya mungkin nggak semudah atau segampang mobil CKD, karena kalau mobil CKD kan dia partnya pun beberapa komponen ada yang diproduksi di dalam negeri. Kalau CBU utuh dari sana, jadi mungkin kita kalau membutuhkan ada kerusakan nih, ganti part, kita harus impor, harus pesen. Cuman kayaknya sekarang sudah nggak terlalu sulit untuk mencari part-part mobil build up, karena di pasar Indonesia pun sekarang udah sangat melimpah untuk part-part yang orisinil atau KW atau berbagai merek, banyak sekali, bisa untuk BCBU ataupun ya CKD, jadi sangat melimpah. Jadi menurut saya udah nggak terlalu dipikir pusing, mungkin 1-2 part yang kita mau nggak mau harus inden atau pesan dari luar. Nah oke, mungkin itulah beberapa kelemahan dan kelebihan mobil CBU completely build up dan mobil CKD completely knockdown. Jadi semua ada plus minusnya. Kalau CBU yang secara mudahnya aja lah, dia barang bener-bener barang mobil mewah dan material komponennya sangat bagus. Terus untuk CKD sama, tetap bagus, cuman dia banyak sekali untuk penurunan dari spek atau fitur dari mobil tersebut. Jadi seumpama mobil A dan B sama merek, cuman yang A impor, yang satu lokal, otomatis harga lebih murah yang lokal sama yang build up. Tapi yang untuk dari mobil CBU ini, dia fiturnya lebih melimpah, material kualitasnya lebih bagus, performanya bagus. Cuman yang CKD untuk spek lokal lah, karena memenuhi tuntutan pasar untuk menekan cost tersebut. Jadi mungkin kalau masyarakat dikasih yang harga segini nggak terlalu laku, cuman ada yang versi CKD nya, jadi dia masyarakat kita mampu untuk membeli yang versi CKD nya. Ya karena itu terkadang kita masyarakat kita sendiri tuh memilih mobil biasanya rata-rata harga dan modelnya sama, mending pilih yang murah aja, yang CKD nggak apa-apa, pajak juga murah. Kalau CBU kan pajak jelas lebih mahal daripada yang CKD tersebut. Oke, jadi mungkin vlog saya kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk mobil CBU, kalau seumpama ada yang beli second, mungkin
Oh ya, yang diperhatikan mungkin harus ada form A nya ya. Kalau di pajak atau di faktur tuh biasanya dia ada form A, karena form A itu dia kayak bukti sahnya mobil tersebut diimpor ke sini. Jadi biasanya ada di faktur tersebut. Kalau kita seumpama mau balik nama atau mutasi, biasanya di faktur tersebut kalau mobil itu tipe build up biasanya ada kayak kertas form A namanya, seperti itu. Kalau untuk CKD nggak ada. Jadi jangan sampai lupa kalau seumpama beli mobil second yang CBU harus ada faktur kalau sama form A nya tersebut. Kalau form A nya nggak ada, mendingan cari yang lain lah, kita cari amannya saja, karena kita nggak tahu track recordnya mobil tersebut kan, sebelumnya dipakai siapa. Takutnya ada masalah di kemudian hari. Mending kita harus perhatikan surat-surat tersebut. Seperti itu. Terus untuk kalau baru ya otomatis berbeda lah. Kalau mobil build up kita udah semua diurus sama produsen penjual mobil tersebut. Kalau CKD pasti pabrikan lokal, jadi ya lebih mudah. Oke, jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari mobil CBU sama CKD, dari visualnya mungkin kurang lebih hampir sama. Perbedaannya di fitur, mesin, performa, sama harga, sama pajak, seperti itu. Cuman kembali lagi, semua orang punya selera sendiri-sendiri, jadi suka yang build up atau yang CKD aja, seperti itu. Oke, semoga vlog saya bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam saya menyampaikan tentang konten ini atau tentang CBU dan CKD, apa sih bedanya, bisa komentar di bawah, kita sharing bersama. Oke, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.